Cuma gini dia mudah-mudahan sahabat, jadi kayak gini. Ini tuh umurnya hampir berapa tahun? Ini kalau buat segede kayak gini tuh kalau dari kecil ya. Kalau dari kecil kira-kira 10 sampai 11 tahun apa 12 tahun. Buat bisa segede gini. Dulu Rambo diambilnya dari mana? Ica beli dari orang Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Dari umur berapa? Belum lama, baru 2 tahun lalu. Oh, baru 2 Ica tahun beli, lalu. ya. Ini berapa meter nih? Kurang lebih 4 meter. Kalau sama garaga ukurannya Lebih besar garaga. lebih besar garaga. Lebih besar garaga. Ica selain suka king cobra, suka ular apa lagi? Ular hampir semua sih kalau dibilang suka ya suka. Cuma mungkin Ica peliharanya kayak king cobra, terus cobra, piton itu suka. Tapi kalau misalnya dibilang suka ya semuanya suka. Belajar ular dari mana? Dari bapak. Oh, dari bapak. Ya, awalnya enggak sih, enggak langsung deket. Cuma kan belajar ya, awalnya belajar dulu. Kayak memahami dulu karakter king cobra ini tuh kayak gimana sih. Kayak misalnya Rambo. Oh iya, Rambo anteng, tapi nggak sama semua orang dia ramah. Terus misal nih Rambo tuh kalau misalnya lagi bad mood, paling nggak mau dia diajak main, apa gimana dia paling nggak mau. Terus kayak kandangnya nggak mau kotor, gitu aja sih. Makanya kayak bisa dilihat sedekat ini ya, karena mungkin Ica yang ngurus. Kalau Ica yang ngurus, jadi udah tahu aja gitu Rambo kayak gimana manusia. Meskipun dia dia sekarang nih berdiri, cuma nggak terlalu kayak yang marah berdiri tinggi tiba-tiba nyerang gitu. Enggak. Teh, awal ketertarikan melihara kobra sendiri itu dari mana gitu? Awal ketertarikan, jadi kan dari dulu itu bapak juga pelihara banyak, makanya mungkin karena di sekitar Icanya udah banyak ular, ya ikut tertarik juga. Nah setiap hari banget gitu kan ketemu sama ular, main juga bareng sama ular-ular, makanya malah jadi suka. Kenapa sih suka king cobra gitu, nggak ular-ular yang lain? Apakah lebih menantang atau bagaimana gitu? Pertama suka aja liatnya kayak gagah gitu kan. Rajanya ular mungkin ya bisa dibilang rajanya. Terus nggak semua orang mungkin bisa berinteraksi sama king cobra kan. Nah dari situ kayak tertarik aja pengen belajar. Sebenarnya king cobra tuh kan kalau misalnya dilihat di TV, terus gosip-gosip kan, wah ini tuh berbahaya banget. Terus kayak galak banget, gak bisa nih bersahabat sama manusia. Tapi setelah Ica belajar mungkin segalak-galaknya, seganas-ganasnya kalau misalnya emang dirawat dengan baik, dengan tulus gitu. Alhamdulillah kok ini bisa bersahabat sama Ica meskipun emang ini berbahaya, jelas berbahaya banget dan gak bisa kayak bisanya dibuang atau gimana, nggak bisa. Tapi ada sih, masih ada nggak rasa takut gitu sedikit mah, atau udah? Pasti ada. Pasti, dan itu emang harus, karena prinsip Ica sih buat Ica berani melihara king cobra tuh Ica harus takut, karena kalau misalnya Ica nggak takut sama sekali Ica bakal celaka. Ica nggak bakal ada rasa waspada, terus lagi kayak gini nggak bakal ada rasa kayak harus hati-hati nih takutnya kena gigit apa gimana. Makanya kalau takut pasti ada. Keluarga alhamdulillah sih, karena tahu kan bapak dari dulu juga pelihara king cobra. Terus mungkin kalau misalnya ada yang kena gigit ular atau gimana, biasanya kan nyari bapak juga. Makanya udah nggak kayak ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Yang penting hati-hati aja Icanya. Makannya makan dikasih apa tuh? Ular lagi
Karena kan king cobra itu kanibal. Setiap berapa lama tuh? Biasanya seminggu sekali sih. Kasih ular apa? Ularnya koros, kalau enggak ular sawo kopi, ular yang lebih kecil dari dia. Biasanya gitu. Itu sekali makan suka habis berapa? Sekali makan 3 sampai 4 ular sih. Sekitar 3 kiloan. Retik ya? Ya, ini retik ular Python. Kita suka dengan ular sendiri itu sejak tahun berapa? Kalau suka awal banget suka, terus pertama megang kayak gitu-gitu Ica kurang lebih umur 4 tahun. 4 tahun Ica udah bener kayak ini tuh dianggapnya mainan. Ular apa tuh waktu kecil tuh? Kalau kecil paling ya piton kayak gini tapi yang udah jinak. Terus ular jali yang aman-aman sih biasanya, karena kan orang tua juga ngasihnya yang aman dulu, yang bisa emang Ica handle. Nah, pegang ular kobra, king cobra tuh umur berapa? Itu Ica kelas 15 tahun paling, kelas 9-an. Itu pertama nyoba-nyoba kayak pengen belajar. Oh ya boleh belajarnya dari awal kayak ini kobra ya, hati-hati basic karakternya kayak gimana, kalau megang tuh harus kayak gimana gitu-gitu dulu. Belajarnya gimana tuh waktu itu? Belajar kalau belajar sih langsung praktek, cuma diawasin banget. Kayak misal nih Ica mau belajar kan nggak langsung king cobra ya, ke kobra dulu nih, ke kobra. Ica tahu kan kobra gimana? Ya tahu, kobra itu bisa nyembur. Otomatis Ica kalau bisa di depan harus pakai kacamata. Terus cara megang Ica misalnya kayak ngisengin kobra tuh gimana biar gak kena, belajar refleksnya kayak gitu. Untuk berapa lama tuh untuk belajar handle kobra? Kayak gitu 1 tahun lebih. King cobra juga sama? Ya, kan bertahap. Ica kayak belajar dulu tentang perawatannya gitu-gitu. Terus buat belajar refleks, Ica pakai ular kayak cincin mas, pakai king koros, yang ularnya nggak berbahaya tapi basic karakternya galak. Belajar refleks buat nanti Ica sampai misalnya berinteraksi sama king cobra kan itu benar-benar perlu fokus, perlu refleks yang benar-benar bagus gitu kan. Emang apa sih perbedaan kobra sama king cobra sendiri? Kobra itu bisa nyembur, kalau king cobra enggak. Terus untuk kobra dia nggak bisa ukurannya sampai segede tadi, maksimalnya paling 2,5 meter, itu udah gede banget buat kobra. Kalau king cobra nggak bisa nyembur, cuma bisanya tetap lebih bahaya king cobra daripada kobra gitu. Kalau usianya suka bertahan sampai berapa tahun? Kalau usia sih nggak dipatok, selama dia mau makan, minum, insya Allah untuk ular umumnya gitu, ular apapun pasti dia bertahan lama banget. Karena untuk di alamnya pun kalau misalnya dipikir secara logika gitu kan, dia nggak akan rutin nemu makanan, entah kadang sebulan sekali, entah kadang 2 bulan sekali, tapi dia bertahan dengan air. Dia masih mau minum. Terus kayak kobra tuh bukan kobra, maksudnya apa namanya, ular tuh kayak bisa nyimpen cadangan makanan gitu kan, kuat beberapa bulan tanpa makan. Kalau buat makanan king cobra ini susah nggak sih nyarinya? Sebenarnya enggak sih, sekarang kan udah banyak pengepul yang jual ya, kayak ular sawah, ular kayu gitu-gitu. Jadi Ica beli gitu ya? Beli dari pengepul. Lemari yang nggak ada kacanya, terus pintunya dari atas kan, dari jati, berat banget, bekas lemari gitu, dikosongin, nah disimpan di situ rambo. Buat kita aja buat ngebuka tuh berat banget gitu. Nah terus iseng kan, karena Rambo tuh udah banyak yang tahu, karena Ica kan ada channel YouTube juga, makanya banyak yang tahu, terus banyak yang pengen, sampai akhirnya dibelilah gitu. Emang berani berapa? Buat harga pasaran king cobra kan buat segede gitu paling yang emang punya karakter tuh 1,5 juta. Terus ya udah saya beli 4,5 juta kayak gitu kan. Kita berpikir lah ya udahlah gitu kan, tinggal cari lagi yang gede, yang sama gitu kayak Rambo ini, dijual aja nggak apa-apa. Nah pas udah bilang gitu mau dicek ularnya, yang mau beli udah datang, nggak ada. Udah berapa kali kejadian kayak gitu? 3 kali. Itu yang pertama kan nggak ada. Kok nggak ada ya, dicari kan, nggak ada, dicari nggak ada. Kita tinggal ya udah bilang ya udah kalau nggak mau dijual pulang, nggak usah kayak gini gitu kan, nggak usah hilang-hilangan, ini tuh bahaya, ularnya bahaya. Pas kita cek lagi ke kandang,
ada kan lemari itu sebelah sini, di atas sininya ada kan, ada kayak atap mau bolong nih, tiba-tiba ada di situ mau naik ke atas, ya udah simpan. Terus iseng lagi kan, ih coba Rambo mau aja dijual, udah dimasukin lagi, coba Rambo mau dijual gitu kan, kita bisa beli lebih banyak karena harga jual Rambonya itu tinggi. Nah pas dilihat beneran nggak ada lagi, aneh kan, sampai akhirnya oh ya udah mungkin gak mau dijual, dibawa pulang ke sini, ke rumah ini. Nah pagi-pagi setelah kejadian itu kan berturut-turut tuh 3 hari, pagi-paginya di sini hari Minggu kalau nggak salah, Ica udah rendam di sini, terus jemur juga kan, jemur. Ya udahlah Ica simpen di ruang tamu di sini. Nah dia ada kan di bawah kursi, malah Rambo diem dia di sini gitu. Kita di luar di sini ngobrol sama bapak. Ya coba Ica tuh kan posting kobra buat dijual. Coba kalau Rambo yang diposting katanya, pasti tuh rame banget. Ya pasti rame banget karena emang banyak yang mau gitu kan. Nah abis kayak gitu Ica masuk ke dalam mau dimasukin Rambo tuh, udah masukin gitu kan, udah lama juga mainnya, nggak ada, hilang Rambonya. Waktu itu Rambo dibeli berapa sih? Buat harga Ica nggak tahu persis sih karena itu dibeliin bapak, nggak terlalu tahu buat harganya. Tapi itu yang jelas dibeli di Pasuruan. Ya beli, dianterin langsung ke Jakarta karena kan posisi bapak Ica kerja di Jakarta nih, langsung dianterin ke Jakarta tanpa dipaket dikirim gitu, enggak, langsung benar-benar dianterin karena itu tuh dari owner pertamanya ular kesayangannya gitu. Ada nggak pesan dari Ica sendiri gitu buat pehobi ular sendiri, harus seperti apa gitu agar tetap safety? Buat penghobi ular ya, yang misalnya Ica saranin gitu, jangan sampai niru yang free handle. Terus kalau misalnya sampai maupun keep venom yang kayak gitu-gitu, bener-bener harus diperhatiin dari semuanya, dari segi resikonya, penanganannya nanti kedepannya kayak gimana gitu kan, itu harus benar-benar diperhatiin karena yang di keep itu bukan main-main gitu. Kalau misalnya venom bukan main-main, itu doang sih. Hati-hati jangan sampai mau pelihara yang venom, mau piper, mau cobra, apa king cobra, itu cuma modal nekat doang, cuma modal pengen kelihatan keren nih king cobra. Jangan sampai kayak gitu, ilmu tetap harus diutamain.